Hai Sobat Gen Z dan Milenial, jangan lupa ajukan pertanyaan kamu seputar politik dan pemilu 2024 di platform Gen Z Memilih. Buat pertanyaan yang menarik dengan vote terbanyak akan dijawab redaksi dan berhak mendapatkan hadiah poin yang bisa ditukarkan uang cash hingga ratusan ribu rupiah, yang setiap bulan akan dipilih 10 pemenangnya. Cara membuat pertanyaannya gampang banget. Yang pertama, login akun IGN Times dan pastikan nama kamu sudah sesuai dengan KTP. Kedua, buka platform Gen Z Memilih, yaitu klik www.genzmemilih.igntimes.com. Ketiga, tulis pertanyaan di kanal Tanya Jawab. Lalu yang keempat, sertakan hashtag Gen Z Memilih. Pastikan penulisan hashtag tidak salah agar muncul di form Tanya Jawab. Yang kelima, pilih topik Indonesia. Dan yang terakhir, keenam, kirim pertanyaannya. Gampang bukan? Halo Sobat Milenial and Gen Z, terima kasih untuk hari ini kita bertemu kembali di Gen Z Memilih. Tentunya bersama saya Gilang Pandutanaya dan ditemani oleh Cika. Halo Gen Z. Nah, Dulu kali ya, aku Cika kali ini bakal nemenin Bang Gilang dan gak cuma berdua ya Bang ya. Karena kita kedatangan bintang tamu. Kali ini siapa Bang? akhir-akhir ini dia jadi sorotan ya. Wih, kenapa tuh? Banyak banget yang ngegandrungin dia bahasanya. Nah, ada Muhammad Zinedine Alam Ganjar. Iya. Halo Mas, Lam. Halo. Thank you udah main ke Thank you sudah main ke IDN IDN Times. Times ya, ngobrol-ngobrol Terima kasih bareng lah. kita di sini. Nah, tapi sebelum mulai ngobrol nih, kan Alam nih Gen Z kan ya? Iya. Oke, ini biasa kalau Gen Z tuh kan suka nempelnya pakai HP gitu. Bang, nih HP-nya dibawa nggak? Ini di belakang sih. Ngumpetin tadi. Nempel kan? Emang Iya lah. ngomongin soal HP ada apaan, Cik? Aku tuh pengen main aja sama Alam Oh, gitu, gitu. Bang Gilang juga. Oh, pakai HP? Mau keluar nggak nih? Enggak boleh, jangan dong, jangan. Bareng-bareng aja Bareng-bareng. nih. Gamenya namanya Berani Spill, Berani Dong. Kita langsung aja ke kamera kali dulu ya. Oke, berarti kalau kita bilang berani spill, Alam bilang dia berani dong. gitu ya. 1, 2, 3. Berani spill. Berani dong. Langsung oke. aja. Pertanyaan pertama ya Alam ya. Oh, oke, langsung. Langsung dong kita kuliti Alam Yes, Ganjar betul. ya. Boleh Cika, Untuk dimulai. Alam nih, spill orang terakhir yang ditelepon. Spill dong Lam. Di telepon. Apa tadi? Itu. Orang terakhir yang ditelepon. Di kontak telepon. Oke. Siapa tuh Lam? Ada dari timku. Oh, tim sendiri. Kelihatan Kerja ya. mulu. Kerja mulu, ada dari tim Iya, ya. gak usah disebut namanya ya. Oke. Terakhir, terus spill yang kedua. Spill nama kontak orang tua di HP. Oh, ayah sama bunda. Iya, apa namanya Lam? Ayah sama bunda. Oh, ayah sama bunda Iya. ya? Nggak ada emoticon apa gitu, lope-lope gitu Lam. Enggak. Enggak. Kita ada. Iya, ayah Ayah sama bunda. bunda. Iya sama bunda. Oke, lanjut lagi deh. Apalagi? Jangan ditaruh dulu. Oh iya iya iya, apalagi Apalagi? kita buka apa lagi? Apa nih? Spill wallpaper HP-nya coba. Wallpaper HP. Coba Oke, tunjukin. Tunjukin ya. Apa sih Lam? Ada ininya. Aduh. Lock screen-nya sama kok sama dalamnya. Sama ya, apa tuh? Mana ke situ ya? Boleh Nih. tunjukin ke kamera tuh. Ini namanya Taco. Apa tuh yang? Lam. Kucing ya? Kucingku. Iya. Usia berapa? Ini udah 2 tahun. Lucu. Kepanjangan takoyaki. Enggak, Jadi lapar. bukan. Taco aja. Kenapa gitu. Lam namanya tako Lam? Iya. Karena waktu aku adopt dia pertama kali, habis itu langsung makan taco. Oh. Terus waktu itu pas sebelum makan taco tuh masih mikir namanya apa. Terus makan taco aja. Sampai sekarang nempel. Jadi selain banyak orang yang jadi pecinta alam juga, jadi alam jadi pecinta kucing. Iya. Aku kucing ada 5 sekarang. Oh 5? Iya. 5. Yang ngurus alam semua? Iya, sama ada dibantu sepupu-sepupu juga di rumah gitu. Kalau aku lagi pergi dibantu, tapi selalu update sih. Ada kucingku sih takonya baru potong rambut. Jadi rambutnya sisa di sini doang. Dicukur abis ya. Iya, bulunya. cukup habis bulunya. Jadi wallpapernya nggak cuma jadwal kerjaan doang ya, tapi nih ada kucing ya. Iya. Ada lagi Cika? Lanjut lagi mungkin Bang Gilang Iya, pertanyaannya. spill lagu terakhir yang diputar. Wah, playlist lagu nih Lam. Lagu terakhir. Yang pas Apa play, Spotify boleh kali ya? Oh iya. Ini ada Like I Want You dari Givon. Oh, Giveon. barusan tadi ya? Barusan tadi di jalan. Di jalan. Di jalan gitu. Tapi Alam tuh emang suka sama band-band gitu berarti? Oh suka, aku kalau musik sih semua jenis musik bisa masuk ya. Jadi kalau misalkan lihat, aku bukan orang yang tipikal nge-playlist sih, males masukin terus juga apa mengclassify ini buat apa agak males. Jadi langsung aku masukin yang aku suka ke like songs,
itu bisa nemuin segala macam dari yang black metal sampai Disney songs, rap, lagu Jawa gitu semuanya ada. Tapi kategori masuk di telinga apa, Lam? Yang ini nih apa ya? enak ini nih gitu. Ini enak nih gitu. Easy listening nih buat didengar nih. Yang enjoyable aja sih sebenarnya. Tapi ya itu sih aku enjoy majority semua genre musik. Oke. Tapi Alam nih cocok tau masuk band. Kenapa tuh? Who's band? Iya, bukan dong, bukan. Kayaknya udah gambaran keberapa kali nih Lam. Iya, aku Kayaknya udah kebal, banget, udah kebal kebal. banget. Oke, akan aku cari gombalan lainnya apa aja. Iya, ini aku lagi nunggu nih gombalan-gombalan yang Ditantang ya, ditantang loh. Silakan di komen ya. Boleh langsung Gombalan buat komentar ya Alam netizen ya. ya, gombalan buat Alam. Terus? Oke deh, lanjut lagi. Kita tanya atau minta spill gitu ya ke Alam. Apa sih yang terakhir dicari di Google? Secara kan Gen Z suka banget loh. nambah wawasan itu dikit-dikit Google gitu. Apa ya? Enggak, dikit-dikit TikTok sekarang, Ci. Oh iya, beda ya. Gitu Kalau mau ya, tahu tren dikit-dikit langsung TikTok. Iya. aku tadi pagi aku habis ketemu Romo Magnis. Oke. Jadi aku search di Google Romo Magnis mau cari akun Instagramnya, soalnya aku mau upload story. Ternyata belum nemu. Belum ada ya. Oke. Aman. Aman ya. Ada lagi, spill DM teraneh yang pernah kamu terima. Oh ada. Wow, apa tuh, Lam? Apa tuh? Anehnya tuh kayak incomprehensible gitu lah. Kenapa Karena tuh? tulisannya kayak nggak tahu, kayak ada kucing lewat di keyboard itu loh. Hah? Jadi kayak tulisannya tuh macam-macam nggak jelas. Oh kayak kayaknya tidak ada membentuk yang random. atas-atas kutik-kutik gitu iya, ya. nggak bentuk tulisan, nggak bentuk ya? kata-kata. Gitu. Itu yang bener kucing lah, maksudnya kepencet. Iya kayaknya kan, bener. makanya. Jadi itu. Dan dia ngetiknya lewat keyboard biasanya ya. Iya. Buka Instagram Iya. lewat laptop. Keyboard terus jalan di depan Iya, keyboard gitu bener, kan. bisa. Itu sih Alam paling aneh. absen gitu kayak. Itu. Ada lagi, Cika? Ada dong nih, terakhir deh kalau gitu Terakhir ya. ya. Kan selain tadi ngomongin HP, kira-kira spill dong benda yang biasa dibawa sama Alam tapi selain HP. Apa tuh? Oh, kamera Polaroid ini yang selalu dibawa selalu. kemana-mana. Boleh ya. dijelasin nggak maknanya kenapa sih selalu bawa kamera ini? Aku kan lagi starting fase khusus gitu di aku. Pengalaman. Aku tuh lagi mencoba mengumpulkan pengalaman-pengalaman buat aku sendiri. Karena aku merasa kita itu terbentuk karena pengalaman dan karena proses. Nah, aku juga merasa itu suatu privilege di aku untuk mendapatkan pengalaman-pengalaman itu. Tapi privilege itu sendiri sebenarnya bisa disebarluaskan dan bisa dilihat oleh orang. Tapi mediumnya kan bermacam-macam. Iya. Ada yang bisa konten lewat video, lewat foto lah. Aku mau mengkhususkan untuk diriku sendiri, mediumnya itu lewat foto Polaroid. Termasuk program channel yang Iya, Alam YouTube punya ya, Pengalaman. pengalaman ya. Alam Ganjar pengalaman, cek di YouTube. Iklan dulu. Iya. Dulu. Itu. Foto terakhir ada apa, Lam? Kelihatan nggak sih, Lam, di sana? Kelihatan. Kelihatan ya. Keren ya, udah yang Iya, versi digital, Oh, iya. digital. Ini kalau kelihatan nggak ya? Sorry. Ini waktu kemarin recording di Potlot sama Mas Bim Bim sama anak-anaknya. Oh, Kita oke. lagi recording lagu buat Bapak. Mana? Oh, Alam ikut nyanyi ini nih. buat kapan lagunya? Soundtrack? Harusnya besok. Oh, besok ya? Besok. Hari Senin. Hari Senin diri. Kejar tayang ya. Aku baru ini tapi udah beberapa hari yang lalu sih. Aku habis itu nggak moto lagi. Belum ada momen yang bagus karena Iya, iya, iya. yang aku juga tekankan di Polaroid ini tuh adalah aku mau menggunakan ini sebagai kacamata keduaku. Jadi apa foto-foto yang ada di sini adalah sesuai apa yang aku lihat. Jadi jarang sekali ada mukaku di sini. Oh, Gitu. paham. Jadi cuma mau membagi perspektifku sama teman-teman di luar sana dalam proses pengalamannya. 50.000 Lam sekarang. Lam. Ditawar dong. Ditawar. Bukan, Mana ya. jawabannya? Aja. Tega lagi 50.000. Iya, ditawarnya kayak gitu. Enggak dong, jangan. Kalau 50.000 plus saham IDN oke. Waduh. Berat nih bahasanya nih, gak main-main. Oke Lam, itu tadi ya spill barengan Alam, aman semua Lam ya berarti ya. Lam? Aman. Aman, untungnya aman. Emang semua. aman. Aman. Oke Lam, Muhammad Zinedine Alam Ganjar, Yes. ya sering dipanggil Alam. Alam, nggak bukan Ganjar ya? Itu bapak. Sering ya? itu sering sih. Sering ya? Sering. Mas, Mas Ganjar. Iya, kalau misalnya lagi talk show gitu. Moderatornya. Iya, sekarang kita beralih ke Mas Ganjar. tapi emang bener lah. Iya, benar, benar. ada namanya, Iya, ada tapi kayak namanya, gitu aku selalu makanya. ngomong, "Oh, oke, ke Mas Ganjar aku telepon dulu ya." Iya. Bener juga tapi. Bener-bener nggak salah. Bener sih. Bener. Tapi arti namanya apa sih? Kenapa tiba-tiba itu Zinedine itu nama pemain bola kan? Iya. Perancis ya. Iya. Siapa Lam yang suka bulam? Yang ngasih nama Zinedine tuh ibu. Oh, Loh, justru malah malah ibu ya? Ibu. Oh, ibu tuh lebih gila bola dari bapak.
Oh. Iya, zaman dulu pas 90-an, awal 2000 itu suka banget AC Milan. Zamannya Maldini sama Baresi. Iya. Dulu aku opsi-opsi namanya tuh Maldini sama Zidane. Oh. Cuman kayaknya dua nama itu terlalu banyak sekarang, dan Zinedine Zidane kan Muslim. Benar. Dan ibu pengen membawa nama-nama Muslim juga di situ, nama-nama Islam. Makanya yang artinya di input itu Zinedine. Awalnya namaku cuma Muhammad Alam Ganjar. Terus ibu titip nama Zinedine dong, Bapak. Tapi yang ngasih nama Alam tuh berarti Bapak. Bapak. Kalau itu Bapak. Dari dulu cita-cita emang mau ngasih nama anak Alam. Menarik ya, unik-unik ini. Bener. Oh, berarti tapi sempat ngalamin diceng-cengin nama orang tua nggak sih lo? Oh ya sering, iya. Masih SD, ada juga, masih kan? Masih lah, SD, SMP. SMA udah nggak berani sih. Ya jangan ya. Nggak boleh juga. Nggak baik. Nggak baik. Tapi kayaknya semua orang ngalamin fase itu ya. Nggak tahu ya kalau anak-anak sekarang ya. Oh ya, nggak tahu ya. Ya anak Bener, SD ya. sekarang aku nggak tahu, tapi kalau eraku masih lah. Masih ya ngalamin ya Masih. ceng-cengan nama orang tua ya. Nama Iya. bapak lah biasanya. Iya, sayangnya asik sih. Tapi jangan, ya boleh, itu nggak baik. Tidak boleh ditiru boleh ya, ya, tidak boleh nggak ditiru. Kurang kreatif. Bener. Iya, benar-benar. Dalam kesibukan sekarang apa Lam yang dirasain Bapak Nyapres sama waktu masih gubernur? Bedanya ya. Kalau sekarang sih yang jelas kegiatan lebih padat dan lebih capek. Cuman yang aku pengen highlight adalah bagaimana aku bisa ketemu lebih banyak orang di situ. Jadi karena aku anak tunggal ya, jadi aku Iya, selalu pengen berusaha untuk tidak sendiri dengan merangkul lebih banyak orang. Dan rasanya sekarang itu jauh lebih mudah dengan berbagai aspek-aspek kehidupan baru yang ada. Jadi rasanya sekarang temennya lebih banyak. Lebih banyak yang nyapa, lebih banyak yang ngajak ngobrol, tegur sapa di jalan terus lebih sering. Ini rasanya lebih ada rasa kekeluargaan di situ, kehangatan, dan gak sendiri, diterima di mana-mana. Itu rasanya apa ya, Indonesia banget. Iya, beragam ya. Iya, beragam, terus welcome gitu loh. Dapat sense itu sih. Iya, Tapi iya, iya. ada nggak sih momen di saat kayak Alam tuh ngerasa, aduh gue rasanya pengen gak jadi anak politisi deh gitu. Pengen jadi yang Biasa aja lah gitu, deh, gitu. Nah, anak polisi kan juga biasa-biasa aja. Oh, biasa-biasa aja ya. Biasa-biasa aja sebenarnya kan. Menurutku sih itu bukan ranahku untuk memberikan statement seperti itu ya. Karena kan aku juga tidak mempunyai hak atau kapasitas untuk memilih apa yang Bapak lakukan, apa yang kerjakan. Oke, aku bisa ikut dalam proses diskusi pengambilan keputusannya. Tapi apakah aku memiliki kapasitas untuk intervensi Bapak? Ayah, aku nggak mau. Ayah kayak gini. Nggak bisa, karena kita keluarga itu ya harus saling support. Iya. Yes, betul. Kalau misalkan ayah ada fokus apa yang dikerjakan, ya kita sebagai keluarga support satu sama lain. Begitu pula juga aku. Aku fokus apa, Bapak Ibu support. Ibu fokus apa, aku sama Bapak Saling support lah ya. Gitu. Tapi sebagai pertama anak tunggal ya Cik ya, selain anak tunggal juga dulunya Bapak gubernur, sekarang terus nyapres. Ada ini nggak sih dalam privilege atau keistimewaan sebagai anak tunggal dan sebagai anak yang pemangku jabatan Iya. lah gitu? Oh pasti ada ya, pasti banyak ya. Privilege yang aku rasakan paling besar itu adalah dengan Bapak di posisi jabatan eksekutif. Itu aku rasanya bisa konsultasi terkait apapun. Karena Bapak memiliki pemahaman secara praktisnya di situ dan memiliki wawasannya yang sangat luas. Jadi aku merasa aku punya selalu ada tempat untuk aku bertanya gitu. Dan Bapak selalu hadir juga untuk memberikan jawaban atau arahan. Karena tipe mendidiknya Bapak itu ya, itu agak beda mungkin. Bapak itu kalau ke aku jawabannya itu seringkali men-trigger aku buat berpikir lagi gitu loh. Bukan jawaban instan ya? Iya, bukan misalkan aku konsultasi terkait sesuatu gitu. Ya, kalau kayak gini enaknya gimana? Nggak langsung kasih jawabannya, kamu harus kayak gini, enggak. Tapi kira-kira bagaimana proses berpikirnya, itu yang ditanamkan di aku. Dan itu sih yang menurut aku, proses-proses seperti itu, sepertinya itu juga terbentuk dari bagaimana Bapak selama ini berproses dalam karirnya, dan itu membentuk aku banget dalam aku memiliki proses berpikir yang kuat. Setidaknya aku merasa bisa lah dalam artian untuk memiliki rasionalitas, dan itu turun dari privilege yang aku punya akses langsung ke Bapak. Tapi kalau Alam sendiri sama bapak atau ibu gitu ngobrolnya selalu serius atau ada momen-momen yang bercanda gitu atau gimana? Malah jarang banget serius kalau sama Bapak. Seringnya ya. Bapak itu aku belum pernah sih. Aku belum pernah atau belum ada di pikiranku sekarang ya. Nggak ingat Bapak itu pernah
menjadikan kerjaannya sebagai topik obrolan di meja makan. Itu kayaknya enggak. Kecuali kalau aku sama ibu tanya, bapak dengan welcome menjawab, terus meneruskan diskusinya. Tetapi kalau bapak sendiri yang menaruh topik diskusi itu belum pernah. Seingatku ya, nggak pernah. Apalagi ke aku secara langsung gitu. Jadi mungkin aku bisa melihat kalau bapak itu sedang mencoba untuk membedakan porsi yang mana pekerjaan dan yang mana keluarga, biar agak tidak menyaru di situ, karena keluarga bisa support, keluarga bisa mendukung secara penuh dan bisa berkreasi untuk bentuk dukungannya seperti apa. Tetapi kalau pada masa bapak menjabat entah itu sebagai gubernur atau anggota dewan, keluarga itu tidak bisa ada intervensi di situ, hanya berupa ada masukan. Nah, mungkin dikhawatirkan akan terjadi seperti itu, makanya bapak berusaha memisahkan hal itu. Jadi mayoritas obrolannya keseharian yang receh-receh gitu-gitu. Tapi emang aku sering ngajak bapak diskusi terkait yang berat-berat, dan so far ya alhamdulillahnya bapak sangat open dengan bahasan apapun. Tapi biasanya tipe bapak sama ibu apa sih Lam? Karakter yang dibentuk parenting ke kamu nih lah, maksudnya dari bapak sama ibu? Kepercayaan. Oh. Itu sih apa ya, bapak sama ibu itu menurut aku bisa, dalam artian aku merasa berhasil sih, merasa bapak sama ibu tuh berhasil dengan memberikan aku suatu kepercayaan bukan kebebasan, karena batasannya itu cukup tipis. Kepercayaan itu di saat aku diberikan batasan-batasan tertentu, tapi di luar batasan itu jadi kayak koridor, titik A, titik B, kamu bebas berkreasi di antaranya. Dan bapak dan ibu nggak bakal intervensi apapun, tapi siap hadir untuk kamu konsultasi. Dan kepercayaan itu menaruh 3 poin utama di aku, 3 pembelajaran. Itu yang pertama, aku jadi lebih mengenal diri sendiri. Karena kepercayaan itu berarti memberikan kewenangan aku sepenuhnya untuk memutuskan apa yang aku inginkan. Dan aku ke depannya seperti apa. Eksekusinya pun demikian. Lah di saat mengambil keputusan itu, aku kan nggak bisa main-main. Harus ada pemikiran matang, rasional di situ, dan sedikit ada rasa emosional di situ. Karena apa? Karena aku harus tahu apa yang aku bisa dan apa yang aku inginkan. Jadi itu membentuk aku lebih mengenal diri sendiri. Terus yang kedua soal tanggung jawab. Setelah memutuskan, ada tanggung jawab kan. Entah itu berhasil atau enggak. Kalau misalkan keputusan gue ternyata berdampak buruk, berarti akulah yang memutuskan dan aku yang harus bertanggung jawab dalam konsekuensi itu. Dan yang ketiga, yang menumbuhkan rasa rasionalitas di aku. Karena kepercayaan ini itu memberikan aku keleluasaan untuk aku mau berkarir di mana, berkarya seperti apa, dan rasanya aku nggak pernah sendiri. Karena bapak ibu selalu hadir dan memberikan memberikan semua keluasan yang aku inginkan di situ. Karena mungkin gini Cik, mungkin beberapa ada yang bilang kalau anak tunggal itu merasa sepi dan lain sebagainya, kurang diskusi, komunikasi, tapi justru yang dikasih atau parenting dari bapak ibu nggak kayak gitu ya? Sama sekali. Enggak. Dan aku juga beruntung, aku hidup di keluarga besar yang sangat erat. Jadi sepupu-sepupuku tuh deket banget sama aku. Guyup ya? Iya, deket banget sama aku. Jadi ya jatuhnya adik kakaknya lebih banyak. Iya, karena dari sepupu dan lain sebagainya. Gitu. Itu sih paling. Sama ini, Lam, kan kemarin dalam ini termasuk yang pertama kali nggak? Atau mungkin dari SD waktu Bapak ikut gubernur, Alam udah ikut, itu berarti posisi kan masih kecil ya istilahnya? Iya, aku masih SD. Kalau untuk SD memang aku pernah ikut yang 2013, cuman sekedar ikut aja, nempel bapak kemana-mana buat bisa melihat dan merasakan. Dan mungkin itu juga bentuk bapak untuk memperkenalkan kalau bapak itu kerjanya seperti apa. Kalau bapak itu pergi sibuk itu bukan ngapa-ngapain, tapi ada ada kebaikan, ada kebaikan yang ingin dibawa di situ. Cuman kalau sekarang memang beda kondisinya. Aku di awal coba ngobrol sama bapak, awal banget masa-masa proses seperti ini, ya. Kayaknya aku udah cukup dewasa dan aku ingin mengembalikan apa-apa yang ayah udah kasih ke aku dan menunjukkan baktiku ke ayah. Aku mau bantu ayah. Berarti justru dari Alam inisiatif sendiri? Alam sendiri ya? Ayah malah awalnya agak gitu. Cuman aku coba ayah sekarang lakukan apa yang seperti ayah selalu lakukan, percaya. Terus akhirnya awalnya cuman emang sebatas input ide, terus juga komunikasi ke beberapa timnya bapak, masukan seperti ini, kira-kira diskusinya seperti apa. Cuman lama-kelamaan, terutama setelah
interview sama Mbak Rosi. Hmm. Itu Yang sama ibu juga ya? sama ibu juga, Iya. kita bertiga di situ. Karena kami pikir waktu itu bisa jadi momen terakhir kita bertiga untuk waktu yang lama gitu kan. Dan setelah Mbak Rosi itu tiba-tiba undangan kemana-mana ada. Nah, makanya aku harus ke sana kemarin undangan dari teman-teman. Ya itulah jadinya aku sekalian juga membagikan proses pengalaman itu berdasarkan undang-undang dari teman-teman melalui konten pengalamannya aku kasih. Jadi memang kondisinya cukup beda sekarang, aku lebih aktif di situ dan lebih berpartisipatif daripada aku waktu masih SD. Gitu. Tapi bentuknya apa aja sih? Maksudnya Lam kontribusi atau lebih aktifnya tuh lebih kalau dari sisi kamunya nih sebagai anak untuk support ke bapak tuh apa gitu? Oh, aku tenaga dan pemikiran sih. Ada beberapa ide yang alhamdulillahnya itu dieksekusi di bapak dalam bentuk visi misi atau gaya kampanye. Oh, jadi selama sebenarnya ini ada- salah satunya ya. Iya. Inputnya ada dari Alam juga ya. Iya, ada Dari beberapa. sudut pandang Gen Z ya membantu juga ya. tentunya. Iya, karena ada beberapa isu-isu yang mungkin aku sangat concern di situ. Beberapa contoh itu terkait digital dan juga terkait kesehatan mental. Dan aku Iya, merasa betul-betul. bersyukur Bapak akhirnya memasukkan aspek-aspek tersebut secara konkret di program yang akan digarap nanti. Iya. Tapi dari ngomongin dua tadi yang akhirnya isu diangkat sama Alam, digital sama apa kesehatan mental, ada pengalaman apa sih Lam? Maksudnya dalam arti kenapa akhirnya kamu into ke itu tuh dua concern itu tuh concern? Karena aku basicnya kan teknik industri. Oke. Jadi aku melihat teman-temanku itu sangat membutuhkan support dan fasilitas untuk berkembang di kemudian hari, untuk membentuk suatu ekosistem yang ramah digital. Ramah digital dalam arti itu bisa membuka lapangan kerja, terus itu kita bisa diberikan akses untuk keterbukaan informasi dan sebagainya. Makanya aku seneng banget Bapak itu seringkali menggaungkan soal internet, infrastruktur internet. Karena itu aku bisa membayangkan snowball effect-nya tuh luar biasa besar nantinya. Untuk pendidikan, untuk lapangan pekerjaan, untuk rekreasi dan sebagainya tuh kayaknya sekarang itu kebutuhan pokok udah jadi 4 yang awalnya 3. Sandang, pangan, papan, internet. Gitu kan. Internet mati aja kita langsung mati Iya, daya, kan, kayak harus kayak- ngapain lagi nih kita Iya. diem aja gitu. Orang lebih butuh paketan kayaknya. Mau dibayar paketan. Iya, Mbak Cika sama Mas Gilang kayak bangun tidur, yang bisa langsung Langsung bawa HP. megang HP. Sebelum tidur juga gitu kan. Entah untuk kebutuhan apa dan keinginan apa, itu menjadi satu faktor yang penting. Dan kalau soal isu kesehatan mental itu ya memang cukup personal di aku karena beberapa tahun lalu aku menjadi salah satu lah yang terkena dampaknya. Merasakan lah ya maksudnya. Rasakan, ya, dan alhamdulillahnya aku bisa berhasil recover dari situ. Apa yang kamu lakuin kok sampai akhirnya bisa berhasil? Aku meminta bantuan profesional. Oke. Dan itu yang sampai saat ini aku merasa kok masih tabu di Indonesia. Dan di setiap platform-platform seperti ini aku selalu menyampaikan, ayo coba kita normalisasi untuk mencari bantuan profesional terkait psikolog, layaknya kita konsultasi ke rumah sakit biasa. Iya, iya. Karena itu hal yang sangat penting. Dan akhirnya concern itu dijawab oleh Bapak juga melalui beberapa program terkait kesehatan mental. Dan aku merasa terbantu karena sejauh ini aku melihat juga orang-orang terdekatku tuh juga ada bahkan yang sampai tidak tertolong. Gitu. Jadi berat rasanya kalau misalkan aku mendengar cerita serupa terjadi di saat sebenarnya aku ini punya suatu wadah di mana aku bisa berkontribusi secara langsung di situ. Ya, tapi emang bener sih dalam artian masih orang tabu yang ngerasa justru ada yang malu juga ketika ke psikolog, psikiater, justru orang yang seperti itulah yang harus lebih membutuhkan karena mungkin cerita sesama temen yang bukan ahlinya tuh justru kadang Menjerumuskan. Iya, gitu. macam-macam lah. Judgmental ya. Iya, gitu. Iya, itu juga menjadi suatu isu khusus Iya, ya sekarang. iya. Terus juga Indonesia tuh belum punya hotline loh. Oh. Ya Tapi kan? kalau untuk hotline yang mengakhiri hidup kan udah ada ya kalau nggak salah ya. Itu dari third party, dari community. Bukan dari yang Bukan khusus official. ya, Iya. officialnya. Iya. Dan orang-orang mungkin juga belum terpapar oleh informasi itu. Nanti harapannya kalau misalkan sudah ada yang official, Iya. itu semua orang lebih bisa mengakses dan lebih
aware. Iya, iya. Iya, betul. Dan termasuknya Lam di kantor kita itu di IDN emang ada mental health-nya juga, ada konselor Ada khusus. konsulen khusus psikolog. gitu. Nah, itu bagus. Nah, itu harusnya emang diterapkan di ini ya, di semuanya. ya. Iya, perkantoran, lembaga pendidikan. Iya, Coba iya, iya. bayangin, kalau di pikiran kita ya, BK itu apa? Bimbingan konseling. Bimbingan konseling. Tapi persepsinya itu kayak gimana? Wah, orang nakal nih masuk Iya. situ. Iya. Wah. Biasanya Polisi kalau ada sekolah. BK kita malah ngeri aja Takut kayak kan? serem aja. Padahal bimbingan dan konseling. Iya sih. Memang. Marwah BK ini Iya, seharusnya kalau bisa kita kembalikan ke marwah idealnya. Karena mungkin mindset kita Lam ya. Nah, Dari itu. dulunya ya. Dari dulu Karena- sampai sekarang kayaknya. Iya. Itu. Orang yang bandel, orang yang nakal, ya ujung-ujungnya ke BK lah gitu. Iya. Padahal nggak semua itu gitu kan. Orang butuh curhat, orang pengen cerita apa. Iya, makanya orientasinya itu perlu diubah dan itu bisa dilaksanakan apabila pertama akses kita terhadap layanan kesehatan mental itu ada. Jadi kita merasa connected dan merasa itu hal yang wajar, itu hal yang normal dan itu hal yang bisa dibicarakan sehari-hari. Nah, di saat mindset itu sudah terkumpul, sudah terbentuk, kita akan lebih terbuka kepada layanan-layanan sebenarnya sudah ada, tapi kita belum bisa mengoptimalkan. Jadi ada beberapa entrance atau fase-fase yang perlu kita dorong ke situ agar apa? Agar terciptanya kesehatan mental yang ideal. Benar, buat benar, kita. benar. Apalagi Gen Z sama milenial tantangannya sekarang wah ngeri ya Lam ya. Iya. Ya ini juga barang bahaya soalnya ini. Iya. Ini nih. Benar Sumber gitu. informasi tapi sumber Iya, penyakit ya karena juga. sumber informasi. Iya, Informasi kan ada yang baik, ada yang buruk, ada yang benar, ada yang salah gitu. Nah, masalahnya belum ada sistem secara khusus yang bisa menyeleksi hal itu secara langsung. Kita hanya punya diri kita sendiri. Dan sedangkan kalau misalkan belum terbentuk proses berpikir bagaimana kita bisa mengeliminasi atau menyeleksi informasi yang baik atau benar, itu bisa bahaya. Karena kita kan, aku pribadi yang menganggap kayak rasanya itu kita akan setuju atau suka terhadap sesuatu yang emang itu relatable ke kita, relevan, proximity-nya ada. Dan tapi bahayanya kalau kita bicara soal isu mental health, kita merasa relatable, itu biasanya kita nggak ke bantuan profesional. Kita self-diagnose. Iya. Itu bahaya. Ya apalagi yang merasa kayak gitu tapi langsung buka, istilahnya langsung buka Google, langsung buka internet. Ya. Kira-kira gue sakit apa Iya. ya gitu. Itu malah bahaya loh. Iya, iya. itu oke lah buat pre-diagnose dan untuk meningkatkan urgensi kita. Oh, kalau kita harus ke layanan profesional. Tapi jangan itu dijadikan kesimpulan akhir, karena kita pertama belum ada ilmunya dan kita nggak ada kapasitasnya untuk menentukan Iya, diagnosa benar. apa. Gitu. Ya itulah fungsinya ada dokter, psikolog dan Betul, psikiater ya. iya. Nanti mereka mau Mereka kerja mau apa? Iya kerja apa kalau kita nggak kesana ya? Iya. Gitu. Oke, Iya. BTW Alam tadi katanya HP sebagai sumber informasi, berarti sebenarnya HP-nya sejak sekarang Alam jadi sorotan juga nggak pernah berhenti rame dong? Ya, lumayan lah. Sering banyak notifikasi masuk ya? Iya. ya nggak apa-apa lah. Udah pasrah ya? Ya mau gimana kan? Bener. Tapi Alam kalau sejak jadi sorotan akhir-akhir ini nih gitu kan, apalagi kayak anak-anak cawapres juga banyak jadi sorotan ya. Iya. Ada Mutiara, ada Rara ya. Ada baru-baru Rara, ini ya. ada Mas Mikael juga. Iya, kalian pernah ngobrol nggak sih? Atau jangan punya grup lagi diam-diam ya? Aku kalau sama Mbak Tia sama Mikael emang deket, tapi Mikael emang deket lah sama aku gitu, deket. Kita sering ngobrol, sering ketemuan bareng juga beberapa kali. Dan kemarin ngobrol sama, ayo lah ngapain kita bareng lagi gitu. Jadi emang ya kita udah saling kenal, sama Didit juga, itu saling kenal, saling tahu. Jadi ya emang kita berusaha untuk berbaur dan juga berusaha untuk menjalin hubungan baik. satu sama Tapi lain. sedangkan kalau kemarin kan bukannya waktu debat suasana bisa dibilang nggak panas ya Lam ya, apalagi kan sosmed juga lagi panas-panasnya Panasnya, nih. Tapi benar. dari Alam sendiri bilang berbaur, mencair, emang Iya. ya Ngobrolin gimana? apa sih? Iya. Ya kalau aku ya mencoba untuk mengklasifikasi kita ini sebagai orang yang politically exposed. Jadi kita sudah cukup aware dengan hal-hal politis. Jadi kita lebih bisa memframe pikiran kita gitu loh. Malah biasanya sering kita guyonannya pakai yang itu. Gitu. Malah Tapi no sekalian aja hard ya. feeling, Iya, no hard feeling. no ya, hard feelings benar, loh. iya, Jadi iya, ya sama-sama ketawa daripada aku ketawain dia ngetawain aku. Iya, benar. Mendingan kita tertawa bersama gitu loh. Jadi biarlah yang di sosmed
panas sendiri, panas-panas ya, tapi sebenarnya ternyata cair ya, dalamnya. harapannya juga nggak panas-panas juga Iya. gitu sih. Yang penting kan kita bagaimana tetap menjaga kerukunan, kebersamaan. Karena kan sebenarnya ya kita ini sedang mencari suatu solusi terbaik untuk bangsa kita Iya. gitu loh. Dan kalau misalkan ini merupakan sebuah proses diskusi, diskursus dan proses interaksi satu sama lain, ya kita nggak perlu saling ngotot. Kita hanya perlu mencari solusi terbaik gitu loh. Dan di situ perlu ada kompromi juga. Iya. Makanya sebenarnya ya kita harus apa ya, saling menghargai satu sama Iya lain sih. juga. Ayolah udah gede lah ya gitu. Nggak ada hubungannya sih Mas, udah Oh, gede nggak ada sama. ya? Umur hanyalah umur ya. Umur gitu. hanyalah umur. Ya. Makanya sosmed kenapa ngerinya di situ ya. Kalau Iya. kita nggak bisa ngefilter. Tapi Lam, yang dibutuhin anak muda sekarang apa sih Lam? Oh banyak. Kalau aku sih melihat pertama itu tadi akses. Pertama akses kebutuhan dasar yang sampai sekarang masih belum dianggap kebutuhan dasar. Contohnya mental health. Lalu juga internet, digital. Tapi ada beberapa aspek lain yang lebih makro. Itu aku baca dari IDMR. Apa ini namanya? Apa tuh Lam? Ada ketidakadilan sama kesejahteraan sosial. Itu. oke. Itu juga menjadi sama lapangan kerja. Lapangan Of course, kerja, ya. ya. Lapangan kerja kan karena ini kita menuju, ya udah sering diomongin ya, tapi kita menuju Indonesia Emas 2045 kan. Di mana di situ ada bonus demografi, yang mana kalau misalkan bonus demografi ini dengan kapasitas penduduk produktif yang sangat luar biasa tidak bisa dihandle dengan baik, lapangan kerjanya nggak ada, ini kita bisa gawat darurat. Banyak pengangguran ya. Banyak pengangguran, dan meskipun nanti ada lapangan pekerjaan, bisa jadi ada middle income trap di situ. Ada beberapa kasus-kasus di negara lain juga yang yang mengalami hal sama terkait middle income trap itu. Makanya kita harus mengelola dengan baik. Salah satunya fokus terhadap lapangan pekerjaan di situ. Dan lapangan pekerjaan itu ya sebenarnya sektornya cuma dua, bekerja atau berusaha, berwirausaha. Nah, tinggal bagaimana kedua hal ini bisa dikelola dengan baik, diakselerasi dengan supporting elemen yang ada di situ. Salah satunya internet, pendidikan vokasi, pendidikan soft skills, terus juga entrepreneurship, dan juga fasilitas-fasilitas yang bisa mengintegrasikan keseluruhan hal itu. Aku bayanginnya kayak semacam creative hub. Kalau dulu di Jawa Tengah ada namanya Heterospace. Kita punya Heterospace di Jawa Tengah, dan itu aku rasa apabila skalanya diperluas lagi dan titiknya disebarluaskan di seluruh Indonesia, itu bisa dapat membantu teman-teman yang sebenarnya memang butuh tempat pertama untuk beredukasi, berekspresi, dan berekreasi. Tinggal bagaimana kita bisa mengeskalasikan spektrumnya itu diperluas lagi. Karena aku lihat teman-teman di daerah juga, anak muda itu kayaknya kalau mau ngapain aja itu bingung mau kemana. Nah, kalau misalkan ada tempat ini, anak muda dengan segala permasalahannya itu bisa langsung satu pintu. Gitu. Itu ya, jadi yang dibutuhin anak muda sekarang ya rata-rata itu ya. Ya kurang lebih lah kayak gitu. Tapi berarti itu termasuk apa yang dikampanyekan Bapak ya? Iya, itu salah satu hasil diskusiku sama Bapak. Berarti Bapak itu kalau misal materi-materi otomatis juga diskusinya sudut pandang seorang Gen Z ya dari kamu juga lah. Salah satunya ya, kita kan banyak teman-teman juga yang lain yang memang anak muda di dalam, ya sering ngobrol sama aku juga di situ, tapi ya nggak semuanya lah. Ya. Lebih bawel Bapak apa Ibu lah? Terkait apa dulu? Enggak sih, Ibu. Tetap pemegang utama rumah. Iya. Ada nggak yang Ibu nggak tahu dirahasiain? Ada lah. Oh ada ya? Ada. Oh gitu ya. Tapi Bapak tahu? Tahu. Oh jadi ada Kerjasama antara ayah dan Iya, bromance kita. Bromance. Laki sama laki ya. Persekutuan ini, komunikasi dalam keluarga. Tapi kalau ini pernah mention katanya kalau misalkan mau Apa cari tuh? jodoh mau tipenya yang kayak ibu Kayak malah. ibu. Oh emang gimana lah Ibu lah? Boleh nggak 3 ciri aja deh gitu? Aduh, apa ya? Awal lah yang kayak Ibu lah. Ibu tuh luar biasa sih, kayak maksudnya bisa sebegitu devotednya, sebegitu sayangnya sama keluarga. Itu pertama, jadi mengedepankan keluarga itu sebagai prioritas utamanya beliau. No, satu, mengedepankan keluarga Langsung sebagai prioritas. dicatat ya, Catat ya. langsung ya. Iya. Untuk memantaskan diri loh. Terus Untuk juga persiapan. begitu cintanya ibu sama kedua orang tua beliau dan juga mertuanya. Oke. Wah, itu luar biasa sih. Aku ngeliat ibu ke Eyang Kakung sama Eyang Uti dari bapak. Wah, itu
Iya, iya. luar biasa. Berarti mertua akur ya sama ini ya? Oh iya banget, Soalnya sangat. kan Iya. ada yang terkenal Iya. gitu di Indonesia kan. Iya. Apa Oh, gitu ya, banyak pasti sih ya? stigma Iya. mertua Oke. menantu tuh susah akur gitu. Iya. Kayak akur, oke. Dan dulu ya, Iya, ini betul. sebelum bapak sama ibu nikah, Hmm. itu salah satu hal yang bikin bapak, oh ya, aku mau sama ibu gitu. Itu adalah bapak waktu itu sama Pak D ngurusin Bude yang lagi Oke. sakit, almarhum Bude gitu, almarhum Bude lagi sakit di situ. Kalau misalkan bapak sama Pak D nggak bisa, ibu yang ngurusin, ibu yang ngurusin. Iya. Dan itu kondisi belum nikah, belum apa, tapi melihat bagaimana apa ya, Tulus. bapak mungkin ya tulus ya, rasa Ketulusan, tersentuh dengan iya. rasa ketulusan dan rasa kemanusiaannya ibu itu tersentuh. Jadi betapa pedulinya ibu terhadap orang lain, itu sih kriteria nomor 2. Iya, kriteria ya. Yang nomor 2. benar. Nomor 3-nya Lam. Sama dengar-dengar katanya yang nyomblangin bapak sama ibu kamu, Lam. Nggak bisa dong. Nggak bisa, belum Belum lahir. ya? belum lahir. Seingatku iya sih. Comblangin dong. Iya, Lam. tapi aku udah nyomblangin bapak ibu, tapi aku nggak diundang ke nikahannya. Parah kan? Parah banget sih bapak Pantes nggak sama ada ibu. fotonya, Lam ya? Kamu, Iya. Lam, ya? Kacau. Coba sih nanti kalau teman-teman cek ya di net atau album nikah bapak ibu tuh nggak ada Alam, aku. bener lah, belum ada. Ini jokes dari dulu ke bawah. Iya, makanya. Ya beneran sih. Terakhir tiga, Lam. Rugi dong gitu. Terakhir apa tuh Lam? Ya yang bisa, ya aku paham juga sih sama kondisiku sekarang kan. Pasti kan ada, aku paham juga kalau misalkan orang deketin aku karena sisi oportunistiknya. Oke. Tapi harapannya itu bukan jadi motivasi untuk pasanganku di kemudian hari. Jadi ya bisa terima aku apa adanya. Oh, nerima apa Nerima adanya. adanya. Tapi bapak ibu ada target nggak? Target nikah gitu, Usia. 25 Alam iya. Nggak ada, Nggak ada. cuman aku malah yang, Oh. aku target usia nggak ada sih. Tapi aku Iya, emang iya. pengen segera karena apa ya? Karena pertama aku anak tunggal. Dan bapak ibu itu suka banget anak kecil. Oh, Jadi aku, Udah menanti cucu ya. iya kita bertiga tuh suka banget anak kecil. Suka banget anak kecil. Jadi kalau misalkan lagi keliling-keliling itu, ada anak kecil langsung kita pegang, Diambil, kita bawa. bobong, kita muter-muter lari. Oke. Tapi emang suka banget sama anak kecil. Iya, Jadinya iya, aku iya. berharap ya, semoga bapak ibu masih bisa ngelihat Ya, waktu amin, nanti aku amin. ngasuh anak kecil. Jadi ada momen yang pas ya? Iya, gitu. Amin amin. Berarti lo dari bapak ibu malah nggak ada ya? Nggak ada Nggak patokan untuk target Benar, iya. gitu? Benar-benar soal keputusan-keputusan Kamu, besar ya? ya secara khusus kayak gitu, dibebaskan ke aku. Beri Tapi kepercayaan. Bang Gilang, Apa Alam tuh? ini kan sekarang udah jadi publik figur kan jatuhnya Oh iya ya. benar. Udah di mana-mana viral gitu Siapa bahwa sih yang nggak Alam. kenal Alam? Ya Public kan. space mungkin. Iya. Selain Beda. Alam juga ada Alam Mbah Dukun juga. Oh iya. Beda. Beda ya? Nah, tapi kalau misalkan ini mumpung ngomongin jodoh-jodohan soalnya Kenapa nih, tuh? karena Alam ini sering banget dijodoh-jodohin Sama? sama publik banyak. figur lain. Oke. Gimana nih tanggapan Responnya apa sih, Alam Lam, ya? sendiri? Kalau aku sih silence is a response. Ngeri. Apalagi tapi netizen kan banyak Lam, Iya, yang kayak sama A, jodoh-jodohin sama ini B, sama C gitu. gitu. Ya udah biasa aja ya, Lam, Ya ya. udah. Ya udah sih namanya netizen ya berhak mereka dong, mau sama Iya, siapa aja kan. ya. Kan kadang-kadang apa yang di kamera sama yang di belakang kamera Beda. Beda. bisa beda, bisa Coba sama. cek lah nggak belakang tahu. kamera situ. Oh ya itu ada. Ada nggak? Ada masnya lagi duduk. Ya jadi gitu. Iya. Ya udahlah. Ya gitu lah. Gitu, jawab Cik. Kurang sih kayak gitu. Ya udah nggak apa-apa ya kalau gitu. Tapi kalau misalkan tentang cewek-cewek gini sering curhat sama ibu juga berarti Ya cerita gitu lah. cerita gitu. Ntar SMP SMA ini apa pernah pacaran nggak gitu? cinta monyet Apa ya Lam? cinta monyet? Terus cerita ke bapak ibu. Oh pernah. Kalau aku udah 2 kali pacaran. Oh, udah, oke. Dan selalu dikenalin ke bapak ibu. Itu cerita. Dikenalin. Oh, malah dikenalin Aku langsung ya? kenalin ke bapak ibu. Maksudnya biar bapak ibu percaya juga dan bapak ibu kenal. Kalau misalkan ada rambu-rambu tertentu, aku bisa tahu lebih awal. Jadi nggak backstreet ya? Nggak pernah. Bahasanya lah jalan duluan backstreet gitu. Nggak pernah. Oke. Tapi pas putus nangis gitu. Ke ibu curhat gitu, oh enggak. Enggak. Ya, ya udah selesai lah ya. Ya udah gitu. Iya. Karena aku biasanya, wah ini kayak gini ceritanya ya. Apa? Sisi lain dari Alam yang belum pernah dikulik ini. Teng teng teng. Belum ada. Oh, belum ya? Nanti kasih lagu. Nanti Oh, ya, nanti dikasih kasih. bantu ya backsound ya, gimana gitu. Kalau aku kalau pas mau putus itu aku pikir matang-matang dulu karena aku kalau udah putus nggak bisa balik lagi. Oh, berarti dia berpegang teguh kalau putus nggak balikan Lam? Iya. Aku ya. Ya, ayo. Bener ya? Iya. Oh, oke.
Berarti Iya nggak nggak ada ya? kata balikan. Nggak tahu. Sementara ini iya. Nggak berani teguh-teguh banget ya. Ya soalnya kalau ini dinamis banget ini. Masa urusan ini nih Iya, beda iya. ini. Soal hati lah ya, beda Iya, ya. Perasaan beda. ya. Oke, oh gitu. Sejauh ini sih itu. Jadi kalau dari dulu juga udah siapapun yang mungkin dirasa dekat sama kamu dikenalin lah ya ke keluarga ya. Seterbuka itu ya berarti ya. Iyalah harus terbuka satu sama lain karena aku rasa asalkan itu baik tidak ada yang perlu ditutup-tutupin. Itu sih. Iya, iya. Elam, tapi ngomongin soal ini apa namanya pemilu. Sebenarnya yang dibutuhin dari anak muda sekarang itu sosok pemimpin yang kayak apa sih, Lam? Kalau dari warna rambut sih Putih. Putih. Bukan satu tuh aku lihat-lihat. nggak jawab loh, aku nggak jawab. Gimana? Apa yang dibutuhin dari anak muda sekarang? Pemimpin yang kayak gimana sih? Kalau aku sih secara khusus anak muda itu anak muda selalu ingin didengar dan ingin dilibatkan. Jadi pemimpin yang bisa menerapkan sistem demokrasi dengan baik, yang murni, itu aku rasa bakal istimewa sih buat anak Oke. muda. Demokrasi murni di sini tuh berbeda. Dalam artian demokrasi seringkali berbentuk pemerintah dan masyarakat itu sebagai elemen check and balance. Tapi demokrasi yang sepertinya lebih baik, melihat masyarakat anak muda Indonesia itu pintar-pintar dan luar biasa kreatif, itu bagaimana anak muda turut dilibatkan dalam proses pengambilan kebijakan publik, proses pengambilan keputusan negara. Itu sepertinya akan jauh lebih memberikan ruang untuk kita, karena kan kita nih nanti yang paling banyak persentase penduduknya di Indonesia. Jadi kebutuhan mayoritas juga soal kebutuhan anak muda yang mungkin tereskalasi atau memberikan efek residu ke generasi sebelumnya atau setelahnya. Nah, oleh karena itu kita itu juga yang harus turut berpartisipasi aktif di situ. Karena aku rasa kita ini hebat. Jadi perlu pemimpin yang bisa memfasilitasi hal tersebut dan juga satu kata kunci lain ya aspiratif. Bagaimana bisa mendengar karena paling susah itu adalah mendengar. Seringkali kalau kita itu latihan public speaking, latihan debat atau apa. Karena berbicara itu relatif lebih mudah. Pengennya didengar terus ya. Tapi mendengarkan Itu yang perlu dilatih. Itu biasanya kedewasaan itu di situ. Jadi ya pemimpin yang mendengar, pemimpin yang paham soal demokrasi dan bisa memfasilitasi apa yang kita punya. Memfasilitasi dan memberikan ruang ya. Iya, dan relevansi. Relevan. Karena muda di sini itu sangat tricky definisinya. Karena aku rasa muda itu tidak selalu soal umur, tapi soal jiwa, spirit, dan pemikirannya. Kalau misalkan kita ada anak muda, kayak temanku lah, Seno, mana ada anak muda kayak gitu, ya kan? Oh, gini banget, tapi keren sih Seno, keren. Tapi Seno bisa menampung aspirasi dan relevansi juga untuk anak muda, tapi dengan berbagai macam ideologisnya. Nah, tapi kembali lagi, kita itu mengharapkan kejiwaannya yang muda, jiwanya, spiritnya, pemikirannya. Jadi itu definisi kemudaannya, definisi muda yang dibutuhkan dalam Yang dibutuhin ya. kita. Karena umur hanyalah umur ya. Umur hanyalah umur. Iya. Benar. Tapi pengalaman apa Lam yang akhirnya didapat ketika ngedampingin Bapak ya? Bapaknya, waktu kampanye gitu kayak, oh ternyata gini gitu. Banyak banget sih. Yang paling berkesan gitu, yang Paling paling berkesan benar-benar ya? diinget gitu kayak, oh, astaga ternyata Astaga, ternyata aku sering dipanggil Mas Ganjar. Bener ya? Berarti sekarang kita panggil ya? Ntar yang datang bapaknya. Iya. Tiba-tiba. Tapi aku belum pernah dengar Bapak dipanggil Mas Salam sih. Jadi- Kebalik ya? Iya, kebalik. Kalau sejauh ini ya aku yang pertama jelas banyak banget pengalaman dan juga kesempatan untuk bertemu orang-orang hebat. Kayak barusan tadi pagi aku akhirnya bisa ketemu sama idolaku, Siapa Lam? Romo Magnis. Oh ya tadi ya. Romo Magnis. Jadi kayaknya kalau misalkan aku nggak take initiative buat turut aktif di sini, aku belum tentu bisa ketemu sama Romo Magnis gitu loh. Dan bisa bertukar pikiran meskipun sangat singkat tadi, tapi itu menjadi suatu hal yang luar biasa. Dan ya itu kembali lagi dengan platform-platform yang aku punya, aku berusaha untuk terus mencoba untuk menggunakan privilege-ku sebagai wadah kita bersama. Iya. Situ. Pengalaman lain juga banyak, Mas. Banyak. Udah berapa ini Lam? Udah Berapa kota? Kalau dihitung-hitung. Provinsi aja, kota provinsi banyak ya. Kalau Iya, kota boleh, banyak ya. provinsi. Kalau provinsi, Pulau Jawa sudah. Pulau Jawa itu berapa? 7, 6. Banten, DKI,
Jabar, Jateng, Jatim, DIY, DIY, Bali, Bali. Sulsel, Sulut, Sumut, Sumsel. 11. Total udah 11 ya? 11 provinsi. Weh. Jadi mungkin kalau kota ya 30. Ya, termasuk makanannya udah dicobain semua? Wah, itu yang luar Paling biasa. favorit lah. Enak ya? Hah? Paling favorit? Iya. Paling favorit ya? Yang paling wah pengen balik lagi nih atau semua ternyata pengen kesana lagi? Wah, macem-macem sih kalau itu sih. Tapi yang kemarin aku baru dari Medan, jadi kangen durian Medan. Oh, sih. durian Medan. Emang beda rasanya sama durian yang kayak biasa-biasa? Beda. Beda ya? Beda lah harganya. Oh, durian apa? Ada ucok, ada Ucok bolang ya. juga. Aku sempat kedua-duanya dan dua-duanya enak, bolang sama Oke. ucok. Terus juga kalau ke Sulawesi dabu-dabu. Oh iya, dabu-dabu ya. Sama Makassar istimewa juga sih. Palu basah. Palu basah. Palu Bener, basah. bener. Wah, best itu. Top. Top lah. Itu kayak top 3 makanannya Alam selama udah Muter-muter. muter-muter. Gitu. Wah, Iya. susah sih tapi sebenarnya kalau misalkan top 3 ya. Tapi itu yang paling berkesan. Yang paling berkesan. Walaupun semuanya enak ya. Semuanya enak. Tapi kalau makanan favoritnya Alam sendiri apa? Kalau yang sebenarnya nggak harus dari semua provinsi ya gitu, yang kayak emang udah comfort food deh nih. Comfort gitu. food Iya. ya? Ya iya, soalnya kalau ditanya makanan kesusahan aku susah. Tapi Oke. comfort food bisa, nasi goreng. Oh iya, nasi Kayaknya goreng. kalau bingung mau makan apa, nasi goreng jadi solusi. Nasi goreng yang ada kecap nih ya. Ini harus spesifik banget ya. Iya, nasi goreng apa ya? Ya nasi goreng lah. Nasi goreng. Ya, nasi goreng. Sekarang ada back tipe nasi goreng yang nggak ada kecapnya tuh. Iya, Nasi aku goreng nasi goreng buatan yang ibu. biasa Yang lah. biasa Iya. ya. Yang kalau nasi goreng gimana sih di pikiran kita? Ya itu, nasi goreng. Oke. Tapi aku lagi tambahan. Aku kemarin ke Kabupaten Semarang sama ke Jogja itu menemukan ayam goreng enak banget. Jadi aku sekarang kayak craving ayam goreng juga. Ayam goreng Ayam goreng diapain? gimana tuh? Ayam goreng biasa Maksudnya sih. ayam goreng biasa? Bukan yang crispy gitu, Enggak. yang ada serundeng. Enggak, biasa. Oh, Ayam goreng biasa. biasa. Ayam goreng namanya Butoha Daerah sama mana? Tojoyo. Butoha itu di Tuntang di Kabupaten Semarang. Kalau yang di Jogja? Di Jogja Tojoyo itu di Jalan Oh, Solo. Tojoyo. Tojoyo. Oh, iya, Orang ya, jalan Jogja, Solo yang searah itu langsung ya. nyambung. Iya, Iya, langsung iya, iya. Tojoyo. Oh, best. Sama ada parunya. Nah, Taruh. aku kemarin juga cerita dikit nggak apa-apa lah ya. Nggak apa-apa, Oh, nggak agak apa-apa, nggak apa-apa. agak kesana kemari. Pas tahun baru, Mas. Kemana tuh? Aku di Semarang kan. Aku itu makan nasi goreng babat. Wih, nasi goreng babat sih best. Iya. sih. Terus makan paru. Segala macam jeroan. Itu kolesterol ya sebenarnya ya. Wah, habis itu jempol kaki gue nggak bisa gerak. Asam urat. Untung nggak makan emping lah. Iya, Untung nggak tambah makan untung, emping ya. untung sih, untung Iya aku nggak kan? suka emping. Iya kan? Tapi kalau tambah emping, wah itu Pala jempol makin kaki. pusing. Oh, iya. Wah itu, waktu itu aku juga sambil live Instagram kan. Iya, iya. Wah kakinya itu goyang, terus tapi jempolnya diem. Kok diem ya? Tremor nih. Jadi comfort foodnya nasi goreng. Kalau Mas Gilang Basika, ada nggak? Soto sih. Soto, oke. Soto Jogja lah, soto beningnya sih best ya. Maksudnya kan Oke. termasuk kalau di Jakarta kan pagi itu rutinitasnya bubur ayam ya. Ayam. Sedangkan kalau di Jogja Alam kan UGM Ya. nih. Apa-apa kan sarapan soto ya. Oh, soto Soto campur yang pakai nasi terus pakai Kuah bening. sate telur puyuh Iya, gitu. Iya. tempe. Iya. Gitu. Kalau, ya, maaf ya, tapi aku kalau soto kurang. Wah, kurang Ya ya. ini nggak apa perbedaan. Perbedaan. Karena yang penting kan di lidah kan beda-beda ya. Iya. Bener. Ya, soto aku spesifik soalnya. Cika apa sih? Aku sama kayak Alam nasi goreng, kita tuh sampai kesamaan loh. Enggak. Banyak bener anak Iya. tunggal. Oke. Terus kenapa? Orang Jawa. Enggak. Iya. Wah, ini mau kantor Enggak. gombalan terus kenapa? Jadi nggak jadi, nggak mundur aja. Kita langsung ke pertanyaan berikutnya aja deh. Aku jadi nggak berani. Ini ngomongin idola nih Bang Gilang. Apa tuh Aku idola? sempat baca-baca, sekalian cek fakta juga kali ya. Katanya tuh Alam suka sama K-pop. Itu benar emang. Kayaknya soalnya kayak nggak pernah ngelihat Alam nyentuh K-pop nih selama ini. Jangan salah. Gimana tuh? Suka Lam? Suka Suka, bener. aku 2018 sampai 2020 gila. Wih, ngikutin siapa? Aku dulu zamannya itu Twice, Blackpink, IU. Kemarin konser datang ya? Dateng dong. Wih. Weh. Biasa Rame tuh. siapa tuh? Aku. Hah? Jihyo. Semua orang ya itu. Biar semua orang ya Jihyo. biasa. Oke. Kalau yang lain juga ada yang mungkin kalau di Indonesia kurang populer ya Oh My Girl itu Oh iya. tipikal aku lah. Sampai tau Oh My Girl berarti emang beneran pendalami ya? K-pop nih ya. Oke. Ini kan makanya apa sih namanya Sonogong kan Seventeen. Iya. Makanya kalau foto kayak gini. Oh. Wah, jujur lagi gua enggak Beneran ini tahu. lagi. Nah, ini gimana? Iya lah. Gerah gua. Berarti tahu sama boyband juga ya? Oh berarti ya? iya tahu. Aku tahu lah. Dulu zaman Produce juga Oh, nonton. ikutin One on One. Terus kalau pas pandemi ya kayaknya itu ya Going Seventeen Going Seventeen ya. itu iya. nonton juga. Terus
aku kan pandemi kan ya itu ya setengah pengangguran kan. Karena sebelum masuk kuliah tuh, pas awal-awal. Sebelum masuk kuliah, nonton YouTube itu Going Seventeen, nonton terus ibu kan ngintip-ngintip. Terus 2 hari kemudian aku ke tempatnya ibu juga ikutan nonton. Jangan-jangan ibu juga sama ya? Seventeen ya? Itu, aku kalau K-pop, K-pop ngikutin juga. iya gen sebelumnya tapi ya. Kalau Kalau yang film sekarang drakor ngikutin juga? Drakor tidak sepanjang K-pop tapi juga sempat ngikutin. Apa Lam? Apa tuh? Terakhir nonton? Judul terakhir. Judul terakhir aku itu apa ya? Apa suka yang... Hospital Playlist 2. Oh, Oke. itu kan ada yang ketiga ya? Aku belum. Nah, itu boleh dilanjutin, itu Oh, seru iya. banget. Aku suka banget sama siapa itu penulisnya. Itulah pokoknya. Hospital Playlist, Prison Playbook, Reply. Nah, tahun ini dia mau ngerilis lagi drama baru. Oh. Yang sejenis itu juga, dan temanya tentang hospital lagi, tentang residen. Oke. Mungkin Indonesia industri apa ya, perfilman ataupun hiburannya Wah, itu perlu bisa kali bisa ya lah. digenjot Karena ya. ceritanya bagus. Kemarin udah mulai kan Gadis Kretek Ya, gitu-gitu. betul. Itu Seru tuh, gadis. Iya. Tuh, kreatif. mulai. itu starting point yang bagus sih menurut aku. Benar-benar. Nice. Kayak Tidak gitu. menyangka ya, ternyata ya. Cuman sekarang udah enggak nih Lam, udah nggak ngikutin. Ya, Di tengah kesibukannya mungkin ya. sekedar ya, kalau- kayak aku agak lepas dikit itu 2002. Itu agak lepas K-pop tapi masih dengerin, masih keep up sama grup-grup yang emang dulu aku Suka. enjoy gitu-gitu. Kalau solois aku Ayu. Cuman kayak hip hop, kayak R&B itu aku juga dengerin. Ya, Janabi, Din gitu. Bang Gilang mukanya nggak tahu nih. Itu juga lagunya enak-enak. Iya. Bener-bener. Nah, karena menurut aku sebenarnya ya, Hmm? di saat kita bicara K-pop itu tuh seringkali kita salah fokus. Kenapa tuh? Dalam artian kita terlalu fokus sama visual, terus juga konsep dan lain-lain. Tapi sebenarnya kalau kita paham soal musik, gila production desainnya K-pop lagunya tuh keren banget. Iya, maksudnya behind the scene dari prosesnya itu ya. Iya, production desainnya, sound desainnya, Iya, itu iya, luar biasa. Kayak kalau band ya Day6 gitu, Iya. itu emang lebih simple tapi ada beberapa contoh lagu itu kayak All Alone, itu dinamikanya luar biasa. Terus kalau NCT 127, Superhuman, wah itu kalau misalkan sih. kita Iya, bisa iya. dengerin pakai headphone yang benar-benar bagus, Iya, itu suara kedengeran semua. Itu kayak all around you ya. Iya, jatuhnya. chord progressionnya luar biasa. Jadi in terms of musical theory juga keren gitu sebenarnya. Cuman ya kadang-kadang kita udah terkena stigma nih, Iya. apalagi laki-laki gitu Iya, kan. biasanya plastik gitu ya langsung ya. Padahal kita udah go green gitu kan, tapi masih pakai plastik Tahu. gitu. Nggak ada kok Lam di sini Lam. Nggak Oh, pakai enggak. plastik. Ini gelas ya, gelasnya. Bukan maksud gue loh ya. Nggak ada Lam. Nggak ada. Kita langsung lanjut aja, Aduh. beneran di jurang lagi nih. Yuk, Ya, Lam, boleh langsung. tapi Lam. dari Bapak berarti cita-cita nggak ada mengarahkan kemana ya? Yang penting sesuai Sama sekali. jejak politik Lam. Lam. Ngomongin diri sendiri lah. Tiba-tiba langsung. Ayah diri sendiri. Ada nggak Lam ke arah sana? Maksudnya dari bapak apa dari aku? Dari kamu? Dari aku sebenarnya udah ada interest ke politik itu dari SMP. Karena terpapar dengan buku-bukunya bapak gitu, yang raknya di mana-mana, jadi aku bisa ngambil satu, ngambil dua, tiba-tiba 20 buku di kamarku gitu tiba-tiba. Cuman kalau untuk iya atau enggaknya, itu sepertinya aku sejauh ini belum memutuskan. Tapi yang pasti itu ada 2 syarat. Sebelumnya aku ngomongnya selalu satu syarat. Syarat pertama itu adalah kalau misalkan nanti aku terjun politik, itu aku tidak mau dalam jabatan publik yang berbarengan sama bapak. Oke. Jadi nunggu bapak selesai. Ya, karena aku sekarang masih 22 tahun. Masih panjang sekali lah Iya. prosesnya ke sana. Aku masih perlu belajar, masih perlu cari duit, gitu kan. Masih banyak sekali ide, kreasi yang pengen aku jadiin gitu, aku eksekusi. Dan rasanya kalau aku langsung terjun ke politik, ide dan konsep itu akan sulit untuk dicapai. Terus yang kedua, politik itu tempatku pensiun. Oh, jadi justru jadi kayaknya di tempat pensiun ya Lam ya? Iya, Udah bukan capek kerja gitu langsung baru ke Iya, politik. itu bukan tempatku berprofesi, bukan tempatku berkarir, tapi itu tempat untuk mengabdi. Oke. Berarti jawabannya 2 ya sekarang alasannya kalau ditanya mau terjun atau politik ke politik ya? Iya, dulu aku menjawab dua-duanya, tapi yang satunya tidak aku jadikan sebagai syarat. Sekarang kayaknya itu harus jadi syarat. Iya.
Oke, sebelum ke terakhir Lam, ini kan mau masuk ke mau ke pencoblosan ya bentar lagi ya berarti ya, tinggal beberapa hari lagi. Apa sih yang diharapin dari millennial and Gen Z buat besok waktu tanggal 14 Februari? Oke. Apalagi jadi mayoritas pemilih ya. Iya, untuk hampir 50% sendiri kan Gen Z sama 2024 ini. milenial tuh. Untuk 14 Februari nanti atau untuk pemimpin ke depan? Dua-duanya. Dua-duanya boleh. Wah, ini Untuk 14 anak media gini ya. 14 Februari. Ya ditawarin, mau dua-duanya Karena kan nih. mungkin beberapa ada yang bingung lah, masih Iya. ini ya maksudnya. Aku mungkin belum tentu bisa merepresentasikan dan mewakilkan semua kalangan milenial dan Gen Z. Oke. Jadi aku memberikan pendapat pribadiku itu seperti apa. Harapannya ini juga bisa relate sama teman-teman semua. Apabila enggak, silakan nanti kita bisa berdiskusi satu sama lain dengan cara yang baik. Benar. Kalau untuk pemilu 14 Februari nanti, harapanku sih kita semua bisa turut berpartisipasi aktif di situ. Jangan kita sia-siakan salah satu tempat kita bisa berkontribusi secara real, secara nyata, secara konkret, dan nggak susah. Cuma tinggal tes. Itu tapi sudah bisa mengubah arah gerak kita, mempengaruhi nasib kita untuk kedepannya. Mungkin ada orang ngomong, pemilu, pilpres, pileg itu nggak bakal pengaruh banyak kan? Iya. Enggak, pengaruhnya luar biasa. Kita hanya perlu membuka mata bagaimana politik itu ada di sekitar kita semua. Dan politik itu menjadi suatu hal yang penting. Oleh karena itu kita harus turut berpartisipasi aktif. Jangan lupa tanggal 13 malam, jangan tidur malam-malam. Karena besoknya nyoblos. Besoknya Besoknya nyoblos, nyoblos dan gitu. kesiangan ya. Ya, kesiangan. Tapi di sisi lain juga dalam proses kita menentukan, itu harus ada rasionalitas yang dijaga. Karena ini kita memilih sosok pemimpin negara. Kita memilih sosok yang bisa memfasilitasi kita, memberikan suara-suara kita dan menyambut suara kita agar suara kita yang turut didengar dan turut bisa membentuk arah gerak negara sesuai apa yang kita cita-citakan bersama. Makanya perlu ada fact check di situ. Kita ada dua perspektif lah, perspektif masa lalu dan masa depan. Karena masa lampau itulah yang membentuk masa kini, dan masa depan itulah yang akan kita harapkan di kemudian hari. Kita lihat track record, jejak ke belakang, pengalaman yang seperti apa, itu bisa kita jadikan basis untuk yang masa lalu. Untuk yang masa depan, kita relatekan kembali ke yang masa lalu. Masa depan itu apa yang ingin dipaparkan, apa yang ingin digagas, dan apa yang ingin direalisasikan untuk membawa Indonesia lebih maju lagi, lebih ke depan, dan lebih cepat untuk berkembangnya. Jadi kita tinggal cari relevansi kira-kira dari mana nih, dari kalau misalnya kita ngomong kontestasi pilpres ya, dari ketiga paslon ini kira-kira mana yang bisa cocok dan relevan untuk kita. Merepresentasikan lah ya. Iya, itu relevansinya yang mana. Dan itu kita gunakan rasionalitas kita untuk menentukan arah pilihan itu. Terus kalau untuk pemimpin ke depan, kita sih harapannya yaitu kembali kita turut dilibatkan dan turut didengar, karena rasa-rasanya aku melihat ada kecenderungan yang sangat terpolar antara ada gerbong yang sangat ingin bersuara dan ada gerbong yang belum ada dorongan untuk bersuara. Sedangkan kita ini perlu memiliki bersama-sama suara yang kolektif, dan suara ini perlu didengar. Jadi pemimpin yang aspiratif, pemimpin yang memiliki gagasan luar biasa untuk Indonesia, pemimpin yang punya pengalaman luar biasa, dan juga pemimpin yang bisa amanah dan merealisasikan apa yang telah diucapkan. Harapannya pemimpin yang seperti itu bisa memenuhi apa yang kita butuhkan dan bisa menjadi salah satu penjaga kehidupan kita. Jangan golput ya. Iya. Jadi ya tambahan satu lagi sih. Apa tuh? Kita di sini ngomongnya berbentuk harapan. Tapi yang dikhawatirkan adalah harapan itu hanya jadi harapan saja. Bukan menjadi kondisi yang kita harapkan nanti terjadi di dunia nyata. Makanya kita perlu menitipkan harapan tersebut kepada pundak-pundak orang yang tepat. Oh ya, pesannya dari Alam. Iya. Ini Alam adalah salah satu Gen Z yang memang aktif banget ke dunia politik ya. Iya. Emang iya? Iya dong. Tadi emang- jawabannya bijak banget. Kalau ditanya itu ke aku sudah beda lagi jawabannya tentu nih. Kelupaan Lam, mumpung di sini. Gema-gemi apa sih Lam? Oh, Gema-Gemi. Kayaknya aktif banget di story. Iya, Gema-Gemi itu salah satu IP baru dari teman-teman juga, teman-temanku.
itu emang untuk Bapak. Apa itu? Dua karakter yang merepresentasikan Bapak sama Prof. Mahfud. Oke. Dan itu suatu IP karakter yang emang apa ya, kita mencoba menuangkan kreativitas kita di situ, jadi nanti akan ada aktivasi offline, online-nya, terus juga udah ada lagunya. Jadi kalau misalkan teman-teman cek di kanal-kanal lagu kayak Spotify gitu, itu cek Gema-Gemi, ada lagunya, Iya, iya, iya. keren sih pokoknya. Jadi emang ada kayak program apa acara-acara sendiri gitu ya? Iya, Gema-Gemi ya? aktivasi gitu, itu semacam creative campaign lah dari Iya, kita. makanya kayaknya story-nya penuh banget tuh sama Gema-Gemi ya. Gema-Gemi. Tapi emang lucu sih ya animasinya juga ya. Udah lihat ya? Udah dong, aku nggak suka. Bilang dulu. Makanya tanya. Iya. ternyata Apalagi gitu. ya itu. Nggak jadi deh, takut ke jurang aku. Ada yang soalnya aku nggak mau jadi gemoy kan. Oh iya. Tuh, dari Cika ada lagi mau ditanyain, Cik? Aku sih sebenarnya pengen menantang alam sih. apa tuh? Menantang Nantang. alam bahasanya. Nantang alam sama dengan menantang maut. Wih, ini ya apa namanya? Karena kan tadi kan alam tuh kayak jawabannya bijaksana banget dan kayak memang udah di ranah politik tuh udah oke banget. Kita tantang pakai singkatan gimana? Boleh, kalau di alam kan ada tabrak prof ya. Oh, iya. Tantang alam Tantang ya. alam gitu ya. Boleh tuh program. Kalau Pak Mahfud kan ada tabrak Tabrak prof, prof. kita tantang alam. Nggak mau Jadi kalah, jangan kalah. aku punya beberapa pertanyaan buat Alam sama Cika. Belum ada aku juga di sini Main dong. Wah, kok tiba-tiba jadi bumerang ya? Iya. Cika udah. nanti nembak singkatan yang aku sebutin ya. Oke, ini Tinggal kita nanti cepet-cepatan aja. Oh gini. Oh, kita berarti berkompetisi nih. Iya benar. Oke. Boleh ngalah Alam satu lah. Wah, jadi ini nggak ada yang tahu Udah ya. langsung nih. Cika juga nggak Aku tahu juga nggak tahu nih. soalnya. Emang iya. Tuh, Udah bener. ada. Bener aku. Ini kita nggak dikasih konteks nih pertanyaan seputar apa ya? Pertanyaannya umum, ada Umum ya? umum, ada tentang Gen Z, ada Oke. tentang pemilu, Singkatan. singkatan, Dan nanti kita diminta untuk Cepet-cepetan. cepet-cepetan menjawab kepanjangan dari singkatan. kepanjangannya. Oke. Singkatan nama boy band, girl band gitu. Wah, enggak. Yang pertama, perkedel. Perkedel itu perkumpulan kentang dan telur. Salah, salah. Hampir benar, hampir benar. Persatuan kentang dan telur. Benar. Persatuan kentang dan telur. Perkedel. Perketel itu berarti. Persatuan kentang dan Dan, D. dia tuh, del, iya. Perketel berarti kan. Nggak bisa. Oke, lagi ya. Lagi. Bentar Bang, ini dapat hadiah nggak sih main-main begini? Dapat. Oh, dapat ya, dapat. Transaksional ya. Parah. Perhitungan banget. Iya. Jagorawi. Jakarta, Bogor, Ciawi. Benar. Sering lewat ya? Iya, aku dulu rumah di Cibubur. Oh, Sempat. Pantesan oke. sehari-hari. Aman lah ya. Udah bukan Jakarta, Bogor, Ngawi ya, Bukan, jauhan ya. Jauhan dong, Jawa Timur. Enggak. Terus ada lagi Luber Jurdil. Nah, siapa dulu nih? Alam. Ya udah. Alam. Langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Nah, benar. Itu kan buat besok pemilu ya. Iya. Harus Luber Jurdil. Terus. Lagi es doger. Wah, dunia ini apa itu es doger? Wah, enak banget ya. Es dorong gerobak. Benar. Kayaknya makanan semua ke aku ya. Doger Semua dorong kan gerobak. ketahuan ya. Ada kan di semua daerah kayaknya ada ya es Ada. doger. Ada. Es doeng. Es doger. Habis itu ada lagi SPBU. Alam. Apa? Sarana pengisian bensin umum. Ngasal banget. Apa kan? Selain Pertamina ada Pertamini kan ya kalau di jalan-jalan. Sekarang dapat Tamil. Ada juga. Ada juga. SPBU. SPBU. Ada yang tahu? Bensin kan, PB-nya. Iya. U-nya Discuss bagi dua U-nya ntar. umum. S-nya S-nya apa? spot. Awal nyerah ya. SPBU adalah stasiun pengisian. Oh, stasiun. Nah, bahan bakar umum. Bahan bakar. SPBU. Bahan bakar umum. Benar. SPBU. Iya kan? Sebenarnya Tahu. Udah perketel. Terus tetep ya, udah rela banget. lagi basa-basi. Bahasana bahas ini. Benar, basa-basi. Cewek. Wah, ini Suka boomer bahasa ini boomer ini singkatan boomer. Basa-basi ya, bahasana basi nih. Alah. Terus Batagor. Bakso tahu goreng. Benar. Akhirnya makanan bisa. Habis itu Bentar Bang, ini kita dihitungin gak sih skornya? Kita benar-benar mulu. imbang dari tadi ya kayaknya. Imbang ya? Iya, Imbang. 3-3. Oke, Tiga-tiga. pertanyaan terakhir penentu deh nih. Ya.
Coba ya, bentar milih yang mana nih ya? Wah, ada banyak. Udah banyak nih. Ya susah ya Bang. Cari yang petani. Wah, Pernah baca nih. Jadi petani itu ada panjangannya loh. Ada. Belakangnya negara Indonesia ya? Apa ya? Indonesia. Sumpah. Sumpah ada. Iya, petani ada kepanjangannya. Lupa. Penyangga, Apa tuh? penyangga, bla bla bla. Discuss bagi dua deh karena 3-3 kan, 3,5. Petani. Tatanan pangan, nggak nyambung semua tuh. Ayo, ada yang tahu petani? Ini boleh call friend ya? Nggak boleh, nggak ada Boleh. dong. Tanya penonton, boleh. petani. Tadi apa penyangga ya? Tadi kan petani. penyangga nggak Penyangga. bener-bener. Benar, salah bukan? satunya ada penyangganya. Oh, petani. Penyangga petani. Bukan dong. Berat dong, Itu Pak. namanya Di sini, kayak Pak. Mahfud MD. Siapa? Petani yang benar adalah penyangga tatanan negara Indonesia. Oh, itu. Itu. Itu emang petani penting banget ya. Tanpa mereka beras nggak ada. Nggak Oke. ada, susah. Tapi aku boleh tahu nggak ini sumbernya dari mana? Oh, itu sumbernya ada emang. Ada ya? Petani yang penyangga Enggak kayak tatanan. perkedel tadi itu loh. Aku masih perkedel masa perkedel itu. Dan telur. Oke, jadi imbang ya Alam sama Cika ya, itu dia. Sama terakhir Lam, ada jawab cepat. Oke. Oh, Oke iya, ya, iya, boleh silakan nih. Cika. Kalau ini giliran aku bertanya, ini baru Ya. sesuai briefingnya tadi kayak loh, gitu kan. Oke deh, jawab cepat nih buat Alam. Pilih Jakarta atau IKN? KN. Kenapa Oke. tuh? Ada belakangnya, kenapa tuh pertanyaannya? Karena aku belum pernah tinggal di sana. Oke, ingin ngerasain ya, Ngerasain vibes-nya ya, ya. penasaran Iya. ya. Oke. Oke. Lanjut lagi? PNS atau swasta? Swasta. Swasta. Iya. Jiwanya udah swasta, maksudnya pengen lebih eksplor atau gimana tuh Lam? Pengen nggak pakai seragam. Gengsi banget ya, Ya, kayaknya biar, ya. biar outerku ini kan ganti-ganti terus kan. Nih, oh ya belum lihat belakangnya ya. Nah apa, ini Bang? aku juga tadi udah ngomong Bisa di lihat depan nggak? nih, keren Apa banget sih, loh belakangnya tuh. Oh, ini ada Garuda ya. Oh Apa sih? iya. Garuda, batik, Merdeka. apa? Tulisannya apa Megamendung. itu? Merdeka. Merdeka. Keren. Ini outfit lokal ya berarti ya? Iya, Siapa yang bikin, Lam? Siapa yang Ini apa namanya lupa aku ini apa? Hamjinsku. Ya. Oh. Iya, iya. Hamjinsku. Keren. Keren. Tapi dari atas sampai bawah nih berarti outfitnya lokal semua berarti. Kecuali celana. Sana. Sepatu keren, Lam. Sepatunya, Iya. sepatunya lucu juga tuh. Ini ada. Exodus. Iya, Dari Exodus, Bandung. ya. Exodus, ini Hamjinskuy, ini Nawa. Jadi adu berapa outfit Iya, lo berapa nih? outfit lo nih gue? Berapa outfit lo nih? Berapa harga outfit lo? Iya. Tantang Alam nih. Oke, lagi Cik. Tadi tuh udah kejawab sih, mau nikah muda atau Oh, nikah di umur 30-an? Gak apa-apa jawab lagi. Muda. Muda Muda, ya. ya. 20-an lah ya kalau bisa ya berarti ya. Kok bisa 21? Wow. Kan udah lewat ya? Oh iya, iya. Udah lewat, ini. Pak. Ternyata nggak bisa. Nggak Eh bisa. ada kesamaan lain berarti? Nggak bisa nyamain susah. Ya udah, nggak apa-apa lanjut Pemimpin aja. muda atau pemimpin tua? Pemimpin muda. Muda. Kenapa ya. tuh? Karena pemimpin muda ada energinya sih. Kayak aku ngeliat. Pernah ngeliat nggak sih mantengin Instagramnya Bapak? Kenapa tuh? Ikutin. Begila 1 hari 3 provinsi. Iya ya, Wah. energinya ya. Itu energi yang luar biasa dan aku rasa dengan kondisi kita di Indonesia itu sangat diperlukan. Oke. Makanya muda dan energik. Muda dan energi. Selain IG yang pertama, aku juga mantengin IG yang kedua Oh, ya. iya. Ini ngajak-ngajak kayak sekenakalnya Iya, ya. baru ngepost rambutku zaman gondrong lagi. Second Iya. account ya. Nanti boleh dicek ya apa jajar genjang. Ngejar genjang. Tapi jadi nggak second account dong ya? Jajan genjar. Jadi kan second account buat Soalnya yang close friend Iya. lock gitu ya. Ya biasa ya orang tua ya. Iya benar. Tapi yang ngajarin kamu Lam. Bapak, Pak bikin second account dong Pak gitu. Nggak kejawab kan? Jawab ya langsung ya, buat ngejar Alam. genjang. Sampai username-nya juga jangan-jangan. Iya. Yang bikin password juga tahu Alam nih di HP-nya ada nih. Admin. Admin ya. Di sini banyak sosial media yang Iya. pegang ternyata. Terus habis Lanjut itu lagi. Nih Alam kan kayak suka e-sport sama sepak bola. Nah, kalau suruh pilih salah satu nih. e-sport atau sepak bola Lam? E-sport. Oh, iya. Karena lagi ngebangun ini ya, Iya. Apa namanya? Ekosistem dan Ekosistem, industri juga. Minta doanya nanti insya Allah aku Februari akhir timku mau berangkat ke Malaysia. Oh, tuh. Wakil Indonesia. Event apa Lam? PUBG Mobile Super League. Wes. Ikut main juga atau timnya aja? Kalau pinta sih bisa sebenarnya. Oh. Enggak udah loh, soalnya rosternya udah lock, aku nggak Iya ikut iya main. iya iya. Tapi tim dari yang Alam bentuk ini ya. Iya, aku sama teman-teman. Oke. Terakhir. Echa atau Fuji?
Eca. Eca. Weh. Clear. Cukup, nggak usah dipanjangin. Ya udah. Nggak bisa kenapa tuh ya, nggak bisa ya. Dari 1 sampai 4 aja kenapanya, yang Ya. terakhir biar Oke. Alam yang menjawab Alam. sendiri. Oke, itu tadi Sobat Millennial and Gen Z obrolan kita bertiga barengan Alam di hari ini. Thank you banget Lam udah datang ke IDN Times ya, kita main-main lagi besok ya, jangan kapok. Kemarin Alam nobar datang loh di IDN Times ya. Di tempat sini juga ya. Di tempat sini juga. Besok mau lagi? Besok kan ke ini. Enggak, IDN mau ada lagi. Oh iya, Nah, IDN tanggal 4. Iya, asik banget sih teman-teman kemarin. Besok sama siapa? Besok Bijak memilih lagi. Bijak Apa? memilih lagi. Bijak memilih Iya. ya. Kemarin juga IDN sama bijak memilih bareng, asik banget, sangat insightful, ramai juga, Thank you, atmosfernya Lam. enak dan itu jadi apa ya, tempat pendidikan politik yang luar biasa sih. Jadi teman-teman kalau yang pengen bisa besok tanggal 4 main ke sini. Thank Ada you, reaksinya nanti ya. Iya, ada. Berarti Alam tanggal 4 ke Venue. venue ya. Venue. Siap dukung support Bapak ya sama Ibu ya. Iya. Debat terakhir soalnya ya. Debat terakhir. Aku mau Harus- melihat nih apa anak didikku bisa nggak? Anak Balik ya didik. nantang nih. Nantang sama bapaknya ini. Trainee ya, Pak ya. Oke. Itu tadi Sobat Millennial dan Gen Z obrolan kita. Terima kasih sekali lagi Lam. Terima Sehat-sehat kasih. untuk Alam dan keluarga Terima ya. kasih, terima kasih. Oke. Jangan kemana-mana, saksikan terus Gen Z memilih di episode-episode berikutnya. Kalau gitu saya Gilang Pandu. Saya Cika di sini Dan- dan Saya Alam. See you, bye-bye. Hai Sobat Gen Z dan Milenial, jangan lupa ajukan pertanyaan kamu seputar politik dan pemilu 2024 di platform Gen Z Memilih. Buat pertanyaan yang menarik dengan vote terbanyak akan dijawab redaksi dan berhak mendapatkan hadiah poin yang bisa ditukarkan uang cash hingga ratusan ribu rupiah yang setiap bulan akan dipilih 10 pemenangnya. Cara membuat pertanyaannya gampang banget. Yang pertama, login akun IDN Times dan pastikan nama kamu sudah sesuai dengan KTP. Kedua, buka platform Gen Z Memilih, yaitu klik www.genzmemilih.idntimes.com. Ketiga, tulis pertanyaan di kanal Tanya Jawab. Lalu yang keempat, sertakan hashtag Gen Z Memilih. Pastikan penulisan hashtag tidak salah agar muncul di home Tanya Jawab. Yang kelima, pilih topik Indonesia. Dan yang terakhir, keenam, kirim pertanyaannya. Gampang bukan?